Usut punya usut, ternyata di balik menurunnya performa Kepa ini bukan dari masalah internal di klub, melainkan gara-gara siapa yang tidak tahu dengan Kepa Arrizabalaga? Ya, dia merupakan pesepak bola yang berposisi sebagai kiper. Pria kelahiran 3 Oktober 1994 di Ondaro, Spanyol ini sekarang bermain untuk klub asal Premier League, Chelsea. Kiper dengan postur tubuh 186 cm ini memulai karir sepak bolanya pada tahun 2004. Bergabungnya pemain yang lebih akrab dipanggil dengan Kepa ini dengan Atletico Bilbao bukan tanpa sebab. Pasalnya tempat kelahiran Kepa, Ondarroa, merupakan salah satu daerah yang berdekatan dengan Bilbao, sama-sama berada di wilayah otonomi Basque. Selama di Athletic Bilbao Junior, Kepa menimba ilmu selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian Kepa pindah ke UD Baskonia, klub peserta Tercera Division atau kompetisi tertinggi keempat sepak bola Spanyol. Sejak tanggal 1 Januari 2012, di klub itulah Kepa menjalani debut seniornya. Setelah itu, Kepa kembali pindah ke Athletic Bilbao pada tanggal 31 Januari 2013. Di sana, Kepa mendapat menit main yang banyak menyusul cederanya kiper utama, Jon Ander Serantes. Ia melakukan debut untuk Athletic Bilbao pada tanggal 16 Februari 2013 dan mendapatkan clean sheet setelah mengalahkan UD Logroñés di Segunda Division B. Sejak di sana, Kepa mendapat banyak panggilan dari timnas Spanyol, mulai dari U18 hingga U19. Setelah perkembangannya cukup signifikan, Kepa dipromosikan ke Athletic Bilbao. Seperti diketahui, Athletic Bilbao B merupakan klub juniornya Athletic Bilbao. Ia dipromosikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014. Selama di Athletic Bilbao, Kepa mengemas 50 pertandingan dengan 44 kali kebobolan dan 19 kali clean sheet. Kemudian demi menambah menit bermain dan pengalaman, Kepa dipinjamkan ke Ponferradina selama setengah musim, yaitu mulai tanggal 5 Januari 2015 hingga 30 Juni 2015. Ia membuat pertandingan profesional ke-11-nya di sana saat pertandingan melawan Racing Santander dengan skor imbang 1-1. Selama 6 bulan di sana, Kepa memainkan 20 pertandingan dengan 19 kebobolan plus 7 kali clean sheet. Setelah 20 hari pulang dari masa peminjaman, Kepa kembali dipinjamkan. Kali ini ke Real Valladolid, klub peserta Segunda Division selama semusim penuh terhitung sejak tanggal 20 Juli 2015. Pertandingan pertamanya di Real Valladolid ini terjadi saat timnya kalah tipis. Tepatnya 1-0 dari Cordoba Klub Football pada tanggal 22 Agustus 2015. Di masa peminjaman kedua ini, Kepa dipercaya mengawal gawang klub sebanyak 40 kali dengan catatan 48 kebobolan, 12 kali clean sheet dan hanya 3 kali tidak dimainkan. Setelah 2 kali dipinjamkan, Kepa pulang ke Saint Mamés pada tanggal 30 Juni 2016 dan akhirnya ia benar-benar menjadi bagian tim utama Athletic Bilbao meskipun hanya menjadi kiper ketiga tim. Ia melakukan debutnya pada tanggal 11 September 2016 saat Athletic Bilbao menang tipis 1-0 atas Deportivo La Coruña. Pada tanggal 22 Januari 2018, di tengah kabar bahwa dirinya akan pindah ke klub sesama La Liga yaitu Real Madrid, Kepa memperpanjang kontraknya hingga tahun 2025. Namun tidak lama setelah ia memperpanjang kontrak, secara mengejutkan Athletic Bilbao malah mengumumkan lewat website resmi mereka bahwa Kepa telah melepas rilis klausulnya dengan harga yang fantastis, yaitu 80 juta euro, yang mana membuatnya sebagai kiper termahal di dunia yang sebelumnya dipegang oleh Alisson Becker. Tepat setelah sepekan kepindahan Alisson ke Liverpool, klub yang menjadi tujuan Kepa tersebut adalah Chelsea.
Sebenarnya kalau dilihat dari harga pasarnya di website Transfermarkt, nilai jual Kepa hanya berkisar 20 juta euro saat dirinya dijual ke Chelsea dengan bandrol selangit tersebut. Bersama Chelsea, ia dikontrak dengan durasi 7 tahun terhitung sejak tanggal kepindahannya, yaitu 8 Agustus 2018. Memang tak bisa dipungkiri, alasan Chelsea memboyong Kepa ke Stamford Bridge akibat dari kepindahan kiper utama mereka sebelumnya, yaitu Thibaut Courtois ke Real Madrid. Dengan hadirnya Kepa menggantikan posisi Courtois menjadi harapan tersendiri bagi The Blues untuk mengisi slot kosong kiper nomor 1 mereka. Setelah resmi menjadi bagian dari skuad Chelsea, Kepa langsung dipercaya mengawal gawang Chelsea di Premier League saat mereka menang 3-0 pada laga away melawan Huddersfield Town, sekaligus menjadi clean sheet pertamanya juga. Di leg kedua semifinal EFL Cup pada tanggal 24 Januari 2019 saat Chelsea bersua Tottenham Hotspur, Kepa berhasil menepis tendangan Lucas Moura di babak adu penalti dan membantu Chelsea menang adu penalti dengan skor 4-2, juga membantu The Blues melaju ke final. Di laga finalnya pada tanggal 24 Februari 2019 saat melawan Manchester City, setelah laga berakhir 0-0 pada extra time, Maurizio Sarri, pelatih Chelsea saat itu, meminta Kepa untuk diganti setelah Sarri tahu bahwa kaki Kepa mengalami kram akibat melakukan beberapa penyelamatan di waktu pertandingan normal. Namun Kepa menolak diganti dengan kiper kedua Chelsea, yaitu Willy Caballero. Kemudian laga dilanjutkan di babak adu penalti. Kepa kembali melakukan sekali penyelamatan, tetapi ia tidak mampu membawa Chelsea juara setelah kalah 4-3. Setelah pertandingan tersebut antara Kepa dan Sarri hanya terjadi kesalahpahaman. Kepa terlalu percaya bahwa dirinya baik-baik saja dengan kaki kramnya tersebut yang menimbulkan cedera baginya. Di laga selanjutnya Kepa diistirahatkan dan ia didenda oleh klub atas tindakannya yang menolak diganti tersebut. Lagi-lagi di laga pamungkas lainnya saat Chelsea melawan Eintracht Frankfurt pada leg kedua semifinal UEFA Europa League, Kepa kembali membuat 2 kali penyelamatan saat adu penalti dan kembali berhasil membawa Chelsea melaju ke final. Di final pada tanggal 9 Mei 2019, laga yang bertajuk Derby London pun terjadi antara Chelsea melawan Arsenal. Dengan mudah Chelsea menang 4-1 atas rivalnya tersebut dan berhasil merengkuh trofi UEFA Europa League untuk kedua kalinya setelah sebelumnya musim 2012-2013. Di musim pertamanya bersama Chelsea, Kepa turut serta membantu klubnya tersebut merengkuh 1 gelar, yaitu UEFA Europa League dan menjadi runner-up EFL Cup. Catatan statistiknya pun lumayan bagus dengan mencatatkan 51 kali kebobolan dan 23 kali clean sheet dari 54 pertandingan sepanjang musim 2018-2019. Memasuki musim keduanya bersama Chelsea dijalaninya dengan sulit. Kepa mendadak menurun performanya yang berujung dengan seringnya ia duduk di bangku cadangan. Frank Lampard selaku pelatih Chelsea terpaksa harus sering menurunkan Willy Caballero. Kepa kerap kali melakukan blunder yang cukup fatal. Pasalnya ia tidak hanya melakukan blunder yang sedikit, setidaknya ada 3 blunder yang bisa kita ingat. 1. Laga antara Everton melawan Chelsea di Premier League pada tanggal 7 Desember 2019. Saat itu Chelsea sudah tertinggal 2-1 dari tuan rumah. Namun naas niat ingin memberikan umpan kepada Kurt Zouma, namun bola berhasil direbut Calvert-Lewin yang berujung gol dan Everton berhasil memperlebar skor 3-1. Di akhir pertandingan Lampard mengatakan kalau hasil gol tersebut akibat kekonyolan Kepa. Di pekan kelima Premier League musim 2020-2021 ketika Chelsea bersua Southampton, ketika itu Chelsea sudah unggul 2-1. Tetapi saat itu C. Adams berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 saat ia mampu merebut bola yang diberikan Kurt Zouma kepada Kepa yang berhasil didapatkan Adams. Sontak Kepa ragu untuk menerima operan yang diberikan Zouma dan Adam pun dapat mencetak gol. Skor akhir menjadi 3-3 di laga tersebut. 3. Pada tanggal 21 September 2021 saat Chelsea bertandang ke Anfield, ketika itu Kepa sedang menguasai bola.
Ia tetap tenang saat Sadio Mane mengganggunya. Saat ingin memberikan umpan ke rekan timnya, justru bola terkena kaki Sadio Mane dan bola mampu dimanfaatkan Mane menjadi gol. Skor akhir kemenangan Liverpool 2-0. Akhirnya Chelsea membeli kiper baru untuk mengganti posisi Kepa sebagai kiper nomor 1 klub, yaitu Edouard Mendy. Usut punya usut, ternyata dibalik menurunnya performa Kepa ini bukan dari masalah internal di klub, melainkan gara-gara putus cinta. Kepa diputusi pacarnya yang sudah bertahun-tahun menemaninya. Tak ayal itulah yang menjadi faktor menurunnya performa pria 26 tahun ini. Bisa dibilang juga karena tekanan bermain yang ada. Akhirnya sepanjang musim 2019-2020, Kepa kebobolan sebanyak 58 kali dan hanya mencatatkan 10 kali clean sheet dari 41 kali pertandingan. Lebih parahnya lagi, musim ini dia hanya bermain sebanyak 5 kali hingga pekan ke-19 Premier League. Sulit bagi Chelsea untuk meminjamkan atau menjualnya akibat blunder yang sering ia lakukan. Semoga kita bisa melihat performa terbaik Kepa seperti sebelumnya. Itu semua murni opini gue. Mana opini lo? Tolong bantu gue jawab di komen. Mari berdiskusi.